Salam sehat. Oke, season kedua dari video eksklusif wawancara saya dengan pasien saya, Cilina, penderita kanker ovarium stadium 4B yang alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik. Di season pertama saya bilang bahwa Cilina adalah orang yang luar biasa, yang berjuang sepenuh tenaga untuk bisa mencari ridho Tuhan. Jadi sebenarnya Cici itu berjuang untuk mencari ridho Tuhan, untuk pengobatan Cici, karena pasti Cici ingat keluarga, pasti Cici ingat anak-anak kan, benar nggak Cici? Jadi yang pasti Cici berjuang itu apa yang Cici ingat? Ya, anak masih kecil-kecil, masih butuh saya. Jadi Cici setiap malam berdoa dong sama Tuhan. Coba aku minta tolong doanya kayak gimana? Ya kan biar orang tahu kan, biar jadi contoh gimana doanya Cici. Ya, doanya semoga diberi kesembuhan, dia bisa itu menjaga anak, kasih kesempatan sekali lagi. Oh gitu. Untuk ini besarin anak-anak, terus masih kecil kan baru. Dan masih ASI ya waktu itu ya? Nggak kasih Nggak ASI. kasih ASI, tapi dia usia berapa bulan sih? Dari ini nggak kasih ASI ya. Dari pas lahir ya? Karena pas memang waktu kondisinya itu, nggak boleh kan? Iya. Jadi Cici pas lahiran itu, pas tahu kanker, pas stres, tiap hari Cici berdoa. Waktu itu nangis terus. Nggak doa. Iya, nangis sedih aja waktu itu, nangis tiap kali ingat nangis. Lihat anak gitu, Iya, lagi gitu nangis. Iya. Lihat suami nangis juga, takut nikah lagi. Aduh, pikirannya ya mati aja waktu itu. Tapi itu sebelum kita ketemu ya dia. Iya. Nah terus Cici pas naik travel itu kan Cici tadi di season pertama bilang sangat semangat. Aku ingat sih satu hari aku maraton. Iya betul. Bener gak? Iya. Dan Cici nangisnya tambah menggerung-gerung. Jadi gini teman-teman, saat waktu itu setelah lebih kurang 4 bulan, jadi treatment saya itu ada 2 tujuan. Pertama, tujuan saya adalah ingin mempertahankan kondisi tubuh Cici kuat. Kemudian yang kedua, saya ingin merecovery sisa operasi yang kemarin sudah pada saat sesar. Karena itu jadi bagian yang paling vital yang harus kita recovery. Kemudian yang ketiga, saya berpikir Cici harus kemo dan operasi. Karena kenapa? Jenis Cici adalah selain stadium 4-2B, selain 4B, Cici juga karsinoma. Benar nggak? Salah satunya kan jenisnya karsinoma ya. Ya kan? Kalau karsinoma itu adalah salah satu kanker yang terganas. Kalau kita tidak bergerak cepat, ya kanker itu bisa kemana-mana. Nah saat itu teman-teman, ketika Cici datang kondisinya 4B, tetapi yang luar biasa, dan 4B pasca kelahiran itu 4B yang rawan. Karena apa? Kondisi tubuh Cici itu lemah. Kedua, Cici pasti terganggu psikologisnya. Yang ketiga, ini karsinoma. Tapi yang luar biasa, Cici yang aku nggak buka nih sama Cici, bahwa kondisi kanker ovariumnya belum menyebar kemana-mana. Jadi dia hanya ada di daerah ovarium yang menekan ke saluran kemih. Tapi sebentar lagi nih Pak. Sehingga pada saat itu aku nggak cerita sama Cici, mempersiapkan salah satu upaya saya untuk memperkuat tubuh Cici jika menghadapi kemoterapi. Bener nggak? Dan saat itu Cici lagi semangat. Ya, jadi selama 4 bulan saat itu Cici berobat ke sini siang hari jam 12. Terus aku tegur Cici, ini Cici pasti pakai herbal, bener nggak? Iya betul. Terus Cici ngaku nggak? Sebelumnya aku nggak? Enggak. Setelah diam aja kan? Iya diam-diam. Karena herbalnya mahal ya. 12 juta. Habis 12 juta dia. Iya. Sekarang dibuang Ci. Masih di rumah. Buat kenang-kenangan. Nah jadi gini teman-teman, Cici itu saat itu sekitar 4 bulan mungkin karena kelelahan, capek, suaminya juga pengen cepat sembuh. Sepulang dari sini Cici ke salah seorang pengobat herbal. Nah saya nggak usah nyebutin, tapi herbalnya banyak banget. Nah 3 kali setelah itu Cici baru minum obat berapa hari? 2 hari. Baru 2 hari. Kemudian kesini lagi kan? Tapi kita kesini Ya, kesini kan? Udah gitu kembung kan Cici. Aku ingat saat itu Cici itu perutnya besar sekali, cairannya membanyak. Bener nggak? Betul. Dan itu di luar prediksi saya loh Cici. Dan saya saat itu stres loh. Cuman aku nggak ngomong sama Cici. Saya telusuri besok harinya, oh ternyata Cici ada masalah. Jadi Cici minum sesuatu yang tidak cocok di tubuh. Makanya aku tanya herbal kan, Cici mana dan dia ngaku. Dia ngaku pakai herbal. Bener nggak Ci? Betul. Malu nggak Ci?
malu dan takut dimarahin. Nah, inilah keputusan final saya saat itu yang sebenarnya Cici ke dokter herbal itu adalah jalan. Mungkin kalau Cici saat itu tidak kritis karena pengaruh si herbal, Cici mungkin nggak aku langsung suruh kemo dan operasi. Karena saat itu besar sekali perutnya, kemudian kemungkinan si perut itu bermasalah dan infeksi sangat besar. Saat itu aku suruh langsung persiapkan operasi dan kemo. Nah, aku akan ulas sedikit. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa semua herbal itu aman. Ada herbal-herbal yang membuat kita alergetik. Jadi ketika kondisi kita turun, kita minum herbal, malah membuatnya drop. Nah, ini yang terjadi sama Cici. Makanya aku analisa SGPT Cici dan gula Cici kan tingkat naik tiba-tiba tuh. Nah, kemudian ketika aku suruh Cici kemo, karena sudah dipersiapkan dari awal, ada 3 hal yang harus saya sampaikan. Pertama, saya harus yakin bahwa kemo itu efektif. Yang kedua, saya juga harus yakin bahwa Cici itu tidak terefek sangat besar dari kemonya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya harus yakin Cici siap operasi. Nah itu ceritanya gitu. Maka hari itu aku pikir hari Rabu atau Kamis itu siang. Ya, hari Rabu atau Kamis siang. Terus aku ngomong ke Cici, dipanggil ke ruang praktek, Cici siap-siap kemo. Itu Cici nangis ya. Apa perasaan Cici saat itu? Ya takut, karena waktu itu pikir kalau kemo kan ngedrop, mual, muntah, nggak bisa beraktivitas. Iya. Ini rambutnya oleh-oleh kemo ya, Ci? Iya, udah tumbuh lagi, waktu itu udah botak. Nah, Ci, ketika menentukan kemo itu aku marahin Ci. Saat itu Cici WA kan yang gimana kemo? Ci, mau kemo atau mau tidak saya terapi? Aku jawabnya gitu, karena saya udah memperkirakan kemo itu harus berjalan. Nah, terus kemo ya, Ci? Kemo pertama gimana rasanya? Kemo pertama pikir kan waktu itu ngedrop ya, tapi enggak. Karena Alhamdulillah dibantu ya. dengan AA Sodik terapi, terus minum ini juga, minum air Atera. Berapa lama Ci? Air Saya akhirnya pada sebelum- saat kemo itu berapa ini? Banyak, saya selalu minum yang gede ya, yang 1500 ml. 1500 betul ya. Waktu itu saya sebelum kemo pasti saya bawa 6 botol. Sehari ya? Kan buat standby Ya, tuh ya. ya. Tapi kadang besoknya udah habis tuh. Pokok dalam perjalanan 1 hari sama besoknya 6 botol itu habis. Jadi Cici nggak pernah ketinggalan minum Atera? Enggak. Nggak pernah? Selalu sampai sekarang? Minum rebus obat ini juga sama pakai Atera. Ya. Nah, Ci, pada saat kemo itu setelah dibantu Atera, kulit Cici nggak hitam? Enggak. Terus? Enggak mual, enggak muntah, enggak. Muntah, hanya rontok aja? Nah, rontok ya, ini rontok nggak bisa. Karena rontok itu memang nantinya membuat lebih cantik. Tapi saya habis kemo bisa ngantar anak sekolah, bisa Nah, jadi bawa stabil ya? mobil, ya. Kalau orang lain yang kemo, Ngedrop. ngedrop ya. Nah, ini aku sedikit ulas sih, sorry. Ya. Jadi gini, Atera dan sistem terapi memang salah satu alternatif yang bisa menopang kondisi sel. Jadi gini, saya selalu menyarankan orang-orang yang karsinoma itu operasi. Karena itu jika di luar perkiraan kita itu jadi bahaya. Jadi bisa meningkatkan aktivitas dan agresivitas si kanker. Nah, dalam kondisi itu maka ada 2 hal yang saya lakukan dalam proses kemoterapi. Yang pertama, saya memperkuat sel tepinya. Jadi sel tepi itu adalah jika di ini ovarium, sel sekitar ovarium itu saya perkuat. Fungsinya adalah supaya si CA itu tidak lompat kemana-mana saat dia kemo. Kemudian airnya, Atera 27 itu sih, saya setting untuk meregenerasi sel. Sehingga ketika proses kemo, ketika dibom oleh kemo, sel yang mati oleh aktivitas kemoterapi itu bisa langsung terbangun. Cici ngerasain nggak saat itu? Ketika di kemo, kok nggak ada efek apa-apa? Iya, Lebih segar, Iya, kulit lebih nggak segar. hitam, itu kerasa gitu. Nah terus kalau nggak salah di pas kemo ketiga, Cici periksa lagi ya? Iya, kemo ketiga MRI hasilnya udah bersih. Sampai dokter pun nanya, Nah, nanya gimana sih? minum obat apa katanya. Tapi licik ya, nggak dibilangin Atera ya? Kan minum air terapi, tapi dia nggak tahu kan kalau nanti ke dokter kan ribet lagi ya. Jadi aneh, jadi Cici nggak ceritain. Tuh kan gua mah di 2/2-in. Cuman dokternya memang benar, kaget. Ini Ya. minum obat apa ibu katanya. Karena prediksinya dokter mungkin memprediksi kemonya akan panjang gitu. Iya. Saat itu CA markernya udah bagus. Hah? Saya amat. Iya udah langsung turun. 14 Dari normal dari 4.000 lebih. Nah, jadi dulu CA markernya Cici itu 4.000, di kemo ketiga
Kemo Jadi ketiga udah 14 bersih. itu sudah normal. Normal. Ya. Terus dari itu apa? Dokter juga bilang kan bagus ininya. Per grafiknya. Nah itu Cici periksa kapan lagi setelah kemo? Jadi kemo ketiga periksa, kemo lagi kan? Kemo lagi, operasi dulu kan? operasi. Nah, jadi pada saat itu setelah periksa itu bagus, Cici dioperasi. Ya operasi. Nah, coba Cici ceritain pengalamannya. Angkat rahim, jadi operasinya diangkat rahim. Tapi sekarang waktu operasi pertama kan udah dibuang tuh ovarium. Saya ngedrop kemo koma. Oh, sampai itu. 3 hari. Makanya Cici waktu itu ya aku operasi nggak iya, apa-apa gitu. takut. Makanya Takut saya lagi. Waktu itu kan juga nggak mau kan, tapi marahin saya suruh operasi jangan takut katanya. Kalau perlu dampingin gitu. Ya, padahal aku mendampingi terus ya, lewat hati. Damping deh ya. Terus saya selama operasi sebelum operasi saya minum air terus. Banyak lah pokoknya saya perbanyak lah minum, 1 hari boleh 6 botol gitu. Pokok kalau ini boleh lebih Jadi suatu yang sekali habis operasi saya nggak ngedrop. Dokter juga bilang ibu bagus, stabil katanya, staminanya bagus katanya, maksudnya stabil katanya. Tapi karena kita operasi memang tetap harus dipantau di ICU 1 malam bu ya katanya. Tapi kalau ibu udah kondisinya bagus, besok kita langsung pindah ruangan katanya. Jadi itu cuma 1 malam? Iya 1 malam habis besoknya stabil, dan saya disuruh pindah masuk ruangan. Jadi cuma 1 hari pindah 1 terus sekali pindah ruangan kan kita mau pindah bed, itu saya pindah sendiri, nggak perlu dipindah sih, pasal masih belum pakai ini kan, masih pakai baju operasi. Sendiri, biasa waktu itu kan mau digopong ya ini saya bisa pindah sendiri, macam nggak ada apa-apa gitu. Terus makan juga jadi tetap bagus. Pas operasi makan nggak terganggu. Terus besoknya saya udah bisa jalan Tuh, alhamdulillah. langsung udah pulang besoknya, nggak lama-lama deh. Iya. Jadi bayarnya nggak mahal-mahal dong. Bayarnya cuma bayar air. Karena Atera ini bagus, stamina kita langsung kuat, bisa langsung jalan. Gitu. Waktu kemo atau operasi pertama, aduh berapa hari nggak bisa bangun. Alhamdulillah. Jadi gini, aku ulas sedikit jadi ya sebelum dilanjut. Proses penguatan sel tepi itu, proses penguatan sel itu kita bina pada saat kemo. Karena saya udah berpikir setelah kemo ini Cici pasti operasi. Maka penguatan sel tubuh Cici lewat terapi itu kan, terapi itu bisa membantu memperkuat metabolis, bisa membantu memperkuat sistem saraf dan sel di kepala Cici, kemudian di sekitar daerah yang ada kansernya. Nah karena itulah pada saat itu pasca operasi tubuh Cici spontan memperbaiki dirinya. Ditambah air yang kita setting di Atera 27 untuk peningkatan kekuatan metabolis. Nah setelah operasi berarti udah berapa bulan sampai sekarang? Udah bulan 6 saya operasi. Bulan 6 bulan 3. Bulan 3 operasi. Ini udah kemo lagi ya berarti? Udah selesai, bulan 6 saya selesai pakai kemo. Jadi setelah operasi berapa bulan lagi kemo tuh? Keburu COVID kan ya? Iya, pas operasi emang COVID. Gak COVID ya? Terus setelah operasi 1 bulan saya baru lanjut kemo. Sampai bulan 6 kemarin selesai. Kemarin dan udah cek lagi? Udah cek 2 kali USG tetap bagus. Bagus, alhamdulillah itu ya. CA-nya juga masih CA markernya kan tetap bagus kan? 14. Ini kan kita udah ngobrol panjang, aku juga udah ulas panjang. Semoga ini jadi bekal teman-teman yang kasusnya sama seperti bahwa semangat itu jauh lebih penting dari pengobat. Siapapun pengobatnya, jika kita pasiennya semangat, maka insya Allah menghasilkan kebaikan. Tetapi sehebat apapun pengobatnya, kalau orang lain tidak semangat, maka tidak menghasilkan kebaikan. Karena tubuh kita bergantung kepada apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikir baik, dia akan baik. Kalau kita mikir buruk, dia akan buruk. Ada orang yang berpenyakit bisul seperti kanker, ada orang yang berpenyakit kanker seperti bisul, tidak menganggap itu berat. Cici salah seorang yang luar biasa, bisa memacu semangatnya sehingga Cici menganggap kanker itu bisa diatasi. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa diatasi ya. Cici sekarang udah aktivitas kerja lagi, udah punya toko. Cici itu punya toko rumah makan dan rumah makannya enak. Cici udah di Cibubur ya sih? Iya, kota wisata. Kota wisata. Udah mulai lagi Ci? Udah. Udah mulai. Sekarang lagi ngajak karyawan-karyawan ke sini ya. Iya. Lagi pada main tuh 2 orang lagi ngerekam saya. Ci, apa yang ingin Cici sampaikan ke teman-teman penderita CA dari pengalaman Cici? Ya, semangat dan percaya kalau kanker itu bisa sembuh. Ya, kalau dokter vonis kita umurnya misalnya saya tinggal berapa bulan lagi, itu jangan terlalu dipercaya lah. Jangan terlalu dipikirkan. Kan dokternya marah loh. Iya.
Karena kan umur kan Tuhan yang nentuin ya. Kita yang penting kita semangat, ada usaha untuk sembuh gitu aja. Jangan putus asa. Harus apa? Semangat lah pokoknya. Di terakhir loh. Contohkan cara berdoa Cici sama Tuhan. Apa yang Cici bilang sama Tuhan supaya Cici lebih semangat? Gini Cici, ini memang proses ini kan macam-macam. Ada yang agama Islam, ada yang Kristen dan lain-lain. Tapi ini mungkin menggugah kita karena ucapan doa itu, saya sebagai Muslim pasti akan berdoa sesuai Muslim. Cici Kristen, Buddha kan, pasti berdoa sebagai Buddha. Tapi kan esensinya sama. Benar nggak? Esensi doa itu berdoa kepada Tuhan supaya kita sehat. Aku pengen tahu ketika Cici di travel, apa doa Cici yang Cici paling sering doain untuk kesembuhan Cici? Ya, semoga cepat sembuh supaya bisa besarin anak-anak, Tuhan kasih saya kesempatan sekali lagi buat membesarin anak, karena satu juga masih bayi, yang satu juga masih kecil juga, masih butuh saya. Tapi Cici berarti sangat percaya Tuhan itu ada. Ya. Ada di dalam hati Cici itu bahwa Tuhan akan menolong. Ya, Ya. Betul kan? Teman-teman, ini kesimpulan yang harus kita buat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dekat kita. Tuhan itu ada dekat kita. Maka ketika kita berserah diri kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Allah pasti akan memberikan jalan. Yang terpenting, biarkan hati kita selalu dipeluk oleh Allah. Biarkan hati kita selalu dipeluk oleh Tuhan. Sehingga Tuhan yang memberi jawaban doa kita. Itu kesimpulan dari 2 season obrolan kita. Semoga Cici ilmunya bisa berguna oleh netizen kita. Ya, ilmunya bisa bermanfaat oleh netizen kita, dan ini menjadi amal Cici, menjadi kebaikan Cici untuk Cici bawa untuk kebaikan anak. Cici, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama kakak udah dibantuin. Kita udah jadi keluarga nih. Karena Cici juga bawa pasien-pasien yang lain buatnya luar biasa, banyak kenalan akhirnya kita. Cici, terima kasih ya. Cici sehat terus, tokonya maju terus, anak-anak sehat. Semoga Tuhan selalu memberikan manfaat dari peristiwa yang sudah kita lalui. Semangatnya jangan hilang. Iya. Semangatnya jangan hilang. Kemarahannya jangan ada lagi. Karena gini, ketika Cici marah, Cici harus ingat fase Cici berobat. Ya kan? Cici saat berobat itu udah hilang semua kemarahan, yang ada adalah kepasrahan. Kadang-kadang setan dan nafsu kita mengganggu kita supaya kita tidak syukur sama Tuhan. Nah, mengganggunya itu lewat marah. Maka kalau Cici sekarang marah-marah, ingat pada saat Cici sedang sakit. Tuhan memberikan kesempatan kedua sama Cici untuk jauh menjadi berkah orang lain. Semoga video ini menjadi berkah buat Cici kepada orang lain. Terima kasih teman-teman. Salam energi, salam sehat. Jangan lupa subscribe, share, dan kemudian pijit loncengnya. Semoga channel Sodiko Hardin menjadi channel yang bisa menggugah pikiran teman-teman untuk lebih semangat menghadapi sakit seperti Cilina. Semangat terus, Tuhan ada dekat kita, Allah selalu mendampingi kita. Jalan itu selalu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.